di papan tulis kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti kalian harus dijalankan semua. Sanggup? Dipaham? Oke, kita mulai. Dan Ibu Bapak Guru SD Negeri 05 Gendarsari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih karena telah menyempatkan hadir di sini. Sekarang, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita ulas sedikit tentang pengajaran dan pendidikan Bapak Ibu Guru. Ya, pengajaran itu merupakan proses dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan siswa, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam Bapak Ibu, sehingga seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang aman, yang nyaman untuk bertumbuh dan melindungi setiap siswa dari hal yang dapat mengganggu perkembangan potensi siswa. Setelah kita tahu pendidikan, sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Lalu tugas kita sebagai guru apa Bapak Ibu? Kita lihat ya. Tanggung jawab guru atau tugas seorang guru menciptakan lingkungan yang positif. Di sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tercipta karakter-karakter baik. Dan pada akhirnya karakter baik dari kebiasaan yang baik akan membentuk budaya yang positif Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita belajar tentang budaya positif. Ya. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua,
disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita ke perubahan paradigma baru, mari coba Bapak Ibu kita bersama-sama membayangkan. Seumpama, coba tangannya Bapak Ibu, dalam genggaman tangan kita dalam genggaman tangan kita itu ada sesuatu yang berharga bagi kita. Kita bayangkan dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang berharga. Lalu ada orang lain yang ingin membuka genggaman tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu akan membuka atau tetap mempertahankan genggaman tangan ini? Di sini ada benda yang bernilai, ada hal yang bernilai bagi Bapak Ibu. Kalau ada yang mengintimidasi, memaksa agar Anda membukanya, apakah yang Anda lakukan? Coba bayangkan, Anda akan membuka atau tetap berusaha mempertahankannya? Bagaimana Bapak Ibu? Berusaha mempertahankan. Ada jawaban yang lain? Ada yang mau membukanya? Nggak mau ya dibuka. Mau nggak mau ya dibuka. Oke, iya. Kita itu mau membuka ataupun kita tetap mempertahankan, itu adalah kita sendiri, pilihan kita sendiri. Berarti yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, Anda bisa juga dengan mudah membukanya atau tetap mempertahankannya. Itu tergantung diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kita selanjutnya, nah yang tadi sudah kita bahas, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang tadi sudah kita bayangkan ya, ada yang mau membuka, ada yang tetap mempertahankan walaupun bagaimanapun caranya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan diri kita. Tapi pada teori kontrol, kita mencoba memahami bahwa pandangan orang itu berbeda, pandangannya lain tentang dunia, ya. Jadi kalau kita hubungkan nanti dengan anak, kita akan tahu, oh berarti kita itu tidak bisa mengontrol anak. Kita tidak hanya berusaha memahami. Terus dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita, bisa mengontrol Anda. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan dalam teori kontrol, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan terjadi apabila tidak ada bujukan gagal, jadi dipaksa. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan suatu pilihan, jadi ditawarkan pilihan. Yang kelima, model berpikir menang-menang. Pada teori kontrol, model berpikir, oh kalau stimulus respon itu menang kalah, kalau teori kontrol menang. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menciptakan
pembelajaran dengan paradigma baru. Kita pembelajaran dengan diferensiasi, yaitu menggunakan berbagai macam alat peraga sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Karena ada anak yang bisa belajar audio dengan mendengarkan suara, dengan audio visual, suara dan gambar itu akan membantu anak. Jadi kita mengusahakan seperti itu Bapak Ibu. Budaya positif. Dalam budaya, kata disiplin itu sesuatu sesuai seseorang melakukan tindakan pada orang lain itu agar mendapat kepatuhan. Padahal arti yang sebenarnya disiplin itu belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau hukuman. Jadi anak itu sadar dalam melakukan sesuatu itu dari dalam diri, bukan karena iming-iming imbalan atau pujian atau penghargaan. Nanti kalau kamu ranking 1, nanti Bu Guru kasih hadiah. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri anak, yang muncul karena keinginan dari diri, bukan karena orang lain. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas budaya, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku manusia memiliki suatu tujuan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, anak di kelas ini anak kok tidak semangat, dia kok kayaknya lemes di kelas. Kita cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Karena setiap perbuatan pasti ada tujuannya, sesuai dengan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa, oleh setiap anak Indonesia itu sesuai dengan yang kita kenal, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Apa itu 6 dimensinya? Kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu biar nggak tegang, juga mengurangi grogi. Ya, sekarang saya contohkan dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita coba bersama-sama Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Pelajar Pancasila,
ya Bapak Ibu, biar tidak mengantuk karena jamnya jam ngantuk. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, kekuatan atau power, kesenangan atau fun, dan kebebasan atau freedom. Nah itu kalau kelima kebutuhan dasar itu salah satunya tidak dapat terpenuhi, akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, bisa dengan negatif maupun dengan cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin agar kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ya ini, motivasi itu suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, Bapak Ibu. Ya, yang ada 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti ini, murid melakukan tindakan itu biar tidak dihukum. Contohnya murid itu kita beri PR. Murid kita mengerjakan PR karena aduh saya harus mengerjakan PR. Biar apa? Biar tidak kena hukum Bapak Ibu guru di sekolah. Seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Karena mereka mengerjakan PR karena takut dihukum, bukan karena keinginan dari dalam diri sendiri. Lalu mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Sama. Saya harus belajar. Motivasi siswa saya harus belajar untuk jadi ranking 1 biar dapat hadiah. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid tadi contohnya mengerjakan PR bukan karena takut dihukum atau biar dapat pujian, tidak. Karena murid itu menyadari bahwa tugasnya harus belajar, harus mengerjakan tugas. Berarti itu namanya motivasi dari dalam diri atau internal. Atau internal, dihukum dengan penghargaan. Bapak Ibu tahu tidak, pernah mendengar atau tidak? Dihukum dengan penghargaan. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata itu? Itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana penghargaan itu menghukum? Seumpama kita menerapkan sistem ranking di kelas kita. Kenapa? Yang ranking 1, oh dia pintar bisa, tapi akan menghukum yang tidak mendapat ranking, Bapak Ibu. Mereka seperti tidak bisa, merasa rendah. Karena apa? Saya tidak mendapat ranking. Makanya dalam kurikulum Merdeka tidak ada rankingan ya Bapak Ibu. Mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan itu tujuan kita belajarkan agar anak pintar. Tapi tujuan anak belajar itu biar dapat ranking, biar dapat hadiah. Itu namanya mengurangi ketepatan. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif?
tidak diberi penghargaan atau imbalan, anak cenderung tidak mau melakukan itu. Karena motivasinya itu dari luar agar memperoleh imbalan atau penghargaan. Merusak hubungan tadi yang kita bahas, ranking pertama, ranking terakhir, tidak dapat ranking ya. Anak yang ranking pertama biasanya akan merasa saya pintar kok, lebih pintar dari teman-teman yang lain. Kalau bahasa sininya bisa jadi ngece, diejek yang tidak dapat rating. Kamu jangan sama saya, kamu nggak bisa. Saya bertemannya sama yang pinter-pinter saja. Seperti itu, jadi bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas. Akan menurunkan kualitas karena sesuatu yang dikerjakan karena penghargaan tidak akan maksimal. Karena di lain kesempatan tidak ada imbalan atau penghargaannya, anak apa yang dilakukan anak? Males-malesan mengerjakannya. Alah, oleh hadiah kok buat apa saya bagus-bagus. Ya, ketiga Bapak Ibu. Ya. Iya. Terus mematikan kreativitas. Jadi seperti tadi, sama saja kualitas kreativitasnya tidak maksimal karena biasa dipicu karena penghargaan. Yang terakhir, yang pasti mengurangi motivasi intrinsik karena pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar atau motivasi eksternal. Ingin menjadi juara jika ada hadiahnya. Motivasi dari luar atau ekstrinsik ini bukanlah sesuatu yang kekal, tetapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ada dari dalam atau motivasi intrinsik yang utama dimiliki murid sebagai fondasi utama. Motivasi intrinsik adalah mengembangkan dan membiasakan budaya positif. Jadi kita harus membiasakan dan mengembangkan budaya positif. Bapak Ibu, sekarang yang sering kita bingung ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Contohnya Bapak Ibu terlambat datang ke sekolah, kok suruh keliling lapangan. Itu kan menyakitkan. Fisik atau hati? Fisik atau hati dan dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman tapi jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu jangka waktu panjang, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, respon. Yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Pada hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi karena takut dihukum, anak tidak berani untuk berterus terang. Dia cenderung akan menyembunyikan kesalahannya agar terhindar dari hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, ada tindakan guru
Hukuman atau konsekuensi? Dalam hati dijawab, nanti kita cocokkan. Coba Bapak Ibu benar atau salah. Tadi konsekuensi. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang terakhir, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dalam hati dijawab ya Bapak Ibu, nanti kita cocokkan jawaban betul berapa. Ayo, coba betulnya berapa? Jawabannya salah berapa Bapak Ibu? Salah 2. Salah 2, lumayan lah, tidak salah semua. Hukuman dan konsekuensi yang pertama tadi, mencatat 100 kali itu hukuman karena menyakiti fisik dan hati. Fisiknya kesel Bapak Ibu nulis di status. Yang kedua, lari juga hukuman. Fisik dan hati, malu juga Bapak Ibu. Wah, itu lari berarti terlambat, malu. Yang ketiga juga hukuman karena push up tadi apa namanya? Fisik dan hatinya itu tidak nyaman lah. Yang keempat, konsekuensi karena apa? Dia mencoret-coret tugas anak yang menggantikan kertasnya, itu konsekuensi. Memang tidak nyaman tapi hanya sementara dan tidak memperburuk hubungan ya Bapak Ibu ya, karena jengkel hanya sementara, temannya dicoret-coret setelah diganti kertasnya tidak marah lagi. Yang ke-6, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi karena tidak melibatkan fisik ya, dan ya tadi hukuman maupun konsekuensi merasa tidak nyaman. Cuman kalau hukuman kan jangkanya panjang, kalau konsekuensi itu sementara, langsung hilang kalau kita sudah memperbaikinya. Yang terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu, itu hukuman karena kalau dihukum seharian tidak memakai sepatu, malu atau tidak Bapak Ibu? Walaupun mungkin ringan ya, tapi malu. Anak akan membekas di hati anak bahwa saya dihukum, saya malu. Kadang malah ada anak yang timbul dendam. Nah, sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Bapak Ibu pernah dengar apa itu restitusi? Baru. Ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya tahu juga karena CGP, makanya ayo ikut CGP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu intinya memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Jadi anak diminta atau kita buat untuk menciptakan memperbaiki kesalahan. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada siswa yang terlambat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan masuk. Ya, berarti tidak dihukum Bapak. Hebat ya, sudah menerapkan konsekuensi apa hukuman tadi. Menebus kesalahan itu berarti kalau datang terlambat itu tidak diganti dengan nanti kamu pulangnya siang.
10 menit, kamu terlambat 10 menit, kamu pulangnya 10 menit. Itu namanya kan menebus kesalahan ya Bapak Ibu. Yang ada dalam restitusi itu memperbaiki kesalahan. Jadi kita diskusi dengan anak, kita dialog dengan anak. Kamu terlambat kenapa? Lalu biar kamu tidak terlambat itu, kamu harus bagaimana? Mungkin bisa dengan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi agar bisa datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kita diberi tawaran kepada anak bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Dalam suatu kasus bisa terlambat atau bertengkar dengan temannya ya Bapak Ibu, itu akan nggak enak, akan memperburuk hubungan. Seperti apa sih? Kalau anak datang terlambat, dalam diri mereka pasti mereka merasa salah, ya kan? Karena mereka salah, jadi tidak enak sama bu gurunya, tidak enak sama teman-temannya. Jadi mereka karena tidak enak itu kan mempengaruhi hubungan ya Bapak Ibu ya. Jadi sama temannya agak segan seperti itu, sama gurunya agak takut karena terlambat. Tadi anak yang bertengkar, setelah bertengkar dengan temannya kan biasanya kan jengkel-jengkelan ya Bapak Ibu ya, marah kayak gitu. Lah hubungannya kan menjadi tidak baik. Jadi fokus kita itu memperbaiki hubungan. Contoh tadi mencoret-coret kertas teman, temannya kan otomatis marah. Tapi kita perbaiki dengan apa? Mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Jadi nanti anak teman yang tadi dicoret-coret akan tidak marah lagi karena saya kertasnya sudah diganti. Jadi hubungannya tetap baik. Tawaran bukan paksaan, seperti yang tadi saya bilang. Kalau hukuman kan paksaan, harus kamu telat, kamu harus lari keliling lapangan, seperti itu. Tapi kalau ciri restitusi, pada restitusi itu tawaran, diberi tawaran. Biar kamu tidak terlambat, bagaimana Mas atau Mbak? Harusnya itu ya, berangkatnya lebih pagi. Iya Bu Guru, saya akan berangkat lebih pagi. Itu diberi tawaran-tawaran untuk perbaikan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Setiap anak itu mempunyai keunikan Bapak Ibu, mempunyai potensi, dan antara anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi dalam restitusi itu menuntun melihat dalam diri, keyakinan apa yang sudah mereka yakini. Ya mungkin keyakinan Mas yang tadi sudah kita nyanyikan itu sih Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Terus yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi dalam kebutuhan dasar sudah saya sebutkan Bapak Ibu ya. Apabila salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau berperilaku. Contohnya, anak kok diulang kok tidak semangat, tiduran. Kita cari tahu kenapa anak seperti itu. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Kalau anak di kelas itu tidak semangat, loyo, kesenangan mungkin Bapak Ibu, atau mungkin kebebasan. Jadi anak itu nggak senang pelajarannya, mungkin gurunya ceramah toh, ya, mungkin medianya nulis kok bosan, mungkin seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Mungkin kesenangan, berarti mungkin kita harus banyak media yang menarik siswa, atau kebebasan ya kita. Jadi anak itu merasa senang, akhirnya bersemangat dalam pembelajaran. Fokus pada karakter.
pada restitusi itu tidak menyalahkan kesalahan anak, tapi untuk membentuk karakter anak yang lebih kuat lagi. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Berarti kita itu fokusnya untuk mencari solusi. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Ada gambaran Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada di mana? Coba Bapak Ibu. Di penghukum, di pembuat rasa bersalah, pada teman, pemantau, atau pada manajer. Coba Bapak Ibu, panjenengan itu ada dalam posisi yang mana sebagai guru? Kita buka, dibaca jelas atau tidak Bapak Ibu? Kurang jelas. Oke, saya bacakan. Dalam penghukum, guru itu menghadir, menghukum, meninggikan suara, ya, dan harus berkata harus, dan guru itu kamu itu salah, langsung seperti itu. Itu dalam posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu dalam posisi kontrol penghukum atau tidak dalam kelas? Kadang-kadang, iya memang seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, contohnya kayak gini, bu gurunya bilang atau bapak gurunya bilang, ibu kecewa sama kalian, ibu kecewa sama kamu. Harusnya kamu tidak seperti itu. Ibu merasa marah seperti itu, kecewa. Jadi anak itu merasa bersalah. Karena secara tidak langsung guru itu menyalahkan anak, menyalahkan siswanya. Siswa, dan ini penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan identitas yang gagal karena kontrolnya dari luar. Ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, kontrol teman. Kata-kata yang digunakan bagaimana? Ayolah tolong bantu ibu, kamu diam, tolong bantu ibu. Seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Tolonglah bantu ibu, kamu pasti bisa. Jadi bantu ibu ya, kamu harus nurut, kamu harus bisa. Seperti itu kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh seorang guru pada posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau itu mengacu pada peraturan. Seumpama peraturan sudah menegakkan peraturan, intinya seperti itu. Jadi peraturannya apa, nanti konsekuensinya apa, itu dalam pemantau. Nah, yang paling bagus itu dalam posisi manajer Bapak Ibu. Karena dalam posisi manajer itu kita menanyakan kenapa seperti itu, kenapa kok bisa terlambat, dan berusaha mencari solusi. Itu yang ada pada posisi manajer. Sebaiknya kita berada dalam posisi manajer. Kalaupun tidak dalam posisi manajer, paling tidak dalam posisi pemantau atau teman. Jangan penghukum. Kenapa? Karena dalam posisi penghukum itu efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Anak akan dendam, anak kecewa, seperti itu. Jadi dianjurkan kita paling tidak mengambil posisi ya posisi pemantau atau manajer. Ya teman lah paling tidak ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang menanyakan? Yang menanyakan guru ya. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu tadi apa? Membuat orang merasa bersalah. Tapi kadang kita secara tidak langsung kita pernah mengucapkan seperti itu pada murid kita ya Bapak Ibu ya. Bu guru kecewa sama kamu.
Harusnya kamu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Ternyata salah. Kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Saya juga baru belajar, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya, menghukum, langsung divonis bersalah. Kalau menghukum itu langsung divonis bersalah tanpa mendengarkan penjelasan dari siswa. Ya, kadang kita juga pernah melakukannya, tapi sekarang karena sudah tahu, sedikit demi sedikit kita rubah. Ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Itu sebagai posisi sebagai teman. Posisi sebagai pemantau, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Itu dalam posisi pemantau tadi, peraturan. Dulu ada ya, pas kalau yang baik dapat bintang 5, pernah ya seperti itu ya. Itu dalam posisi pemantau, berarti yang baik dapat bintang banyak, yang kurang baik dapat bintang yang sedikit. Ya, itu dalam posisi pemantau. Lah manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dalam posisi manajer itu kita disuruh untuk memperbaiki kesalahan, menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kamu selalu paling yang terakhir, buku langsung divonis. Kamu selalu yang terakhir. Kita tidak tanya kenapa kamu bisa terakhir, nah. Tidak seperti itu ya. Kalau penghukum itu langsung disalahkan. Makanya kadang anak merasa dendam. Guru kok tidak mendengarkan penjelasan saya, saya langsung dihukum. Ini yang tadi bahas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu biasanya peraturan dibuat untuk ditaati, tapi anak kalau dituntut untuk menaati peraturan malah biasanya dilanggar ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena itu motivasinya dari luar. Kan kalau anak mematuhi peraturan juga karena biar tidak dihukum. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan datang tepat waktu biar tidak dihukum, besok lagi ya seperti itu, tidak dari hati mereka. Ini lebih jelasnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan akan muncul setelah memahami nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, yang agar siswa Indonesia itu memiliki apa? Bapak Ibu masih ingat yang kita tadi nyanyikan? Profil pelajar Pancasila. Itu sudah menyakup semuanya ya, dari beriman, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Yang kedua, agar keyakinan kelas bisa diyakini, maka semua warga kelas harus terlibat dalam pembentukan keyakinan melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, penting membuat keyakinan kelas agar perilaku yang dilakukan murid di dalam kelas menciptakan lingkungan yang positif. Yang terakhir, untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kelas bersama. Kelas 1 mungkin kemarin Bu Guru Yulis sudah saya minta bantuan rekam ya Bu Guru ya, Bu Yulis ya. Itu saya membuat keyakinan kelas. Anak-anak
kita mendiskusikan kegiatan membuat keyakinan kelas, berdiskusi kepada anak, kelas impian seperti apa sih yang kalian mau? Anak ada yang jawab, Bapak Ibu, tertib, enggak ada yang nakal, Bu Guru, tidak ribut. Nah itu termasuk tertib. Ada yang jawab, Bu Guru kelasnya harus mewah. Lah Bu Guru jawab, wong sini sudah mewah, mepet sawah, orang mewah gimana? Ya, kelas impian mereka seperti apa? Mungkin anak akan menjawab yang nyaman Bu Guru, yang anak-anaknya tidak nakal, yang disiplin. Nah nanti anak disuruh menuliskan apa yang mereka ingini, menjelaskan tentang keyakinan kelas kepada siswa. Kemarin saya jelaskan, kalian membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kita yakini, yang kita harus laksanakan di dalam kelas kita. Agar apa? Agar kelas kita nyaman, belajarnya itu nyaman, Bapak Ibu. Kalau anak belajar nyaman, pembelajarannya pasti menyenangkan. Dan kalau pembelajarannya menyenangkan, otomatis tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Terus setelah menjelaskan, menyusun keyakinan kelas, saya beri note itu, saya beri note, terus saya suruh menulis satu-satu keinginan kelas seperti apa yang mereka inginkan, ditempelkan di papan tulis, Bapak Ibu, satu-satu. Setelah itu disepakati bersama dan menempelkannya. Nah, karena saya mengajar murid kelas 1, jadi setiap hari dituntun, Bapak Ibu, diingatkan terus, ayo kemarin sudah membuat keyakinan kelas, harus dilaksanakan. Seperti itu dituntun terus, dituntun agar siswa itu menerapkan keyakinan kelas. Kalau sudah kita tuntun, kita berharap bahwa nantinya mereka akan dengan kesadaran sendiri melaksanakannya tanpa harus dipaksa. Karena membuat sendiri jadi ya harus dijalankan. Ini segitiga restitusi. Restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemarin saya sudah mempraktekkan tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kasusnya anak terlambat dan anak yang tidak membawa buku pelajaran, lupa membawa buku pelajaran. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Karena anak salah kan berarti kan emosinya belum stabil ya Bapak Ibu ya. Kita stabilkan dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti di situ di terakhir ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan, Bapak Ibu. Intinya pertama berarti menstabilkan identitas dulu. Identitasnya distabilkan, biar emosinya, kadang kita kan kalau anak lagi berantem apa-apa kan marah, emosi, kita biar tenang dulu. Jadi jangan disalahkan. Validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, saya datang terlambat, Bapak Ibu guru. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Saya nonton TV sampai malam.
Nonton TV itu merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Happy, fun, ya fun, betul, fun, kesenangan. Jadi kan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan itu akhirnya nonton TV sampai larut malam dan terlambat datang ke sekolah. Padahal itu salah, katanya kan harus datang tepat waktu. Lah kita cari tindakan manusia itu karena apa? Validasi tindakan yang salah. Contohnya seumpama, oh ya kamu bisa nonton TV lebih larut lagi biar lebih terlambat lagi, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu sudah hebat yang seperti itu. Jadi itu penting atau tidak? Kita tanyalah kita dialoglah dengan siswa. Mau kamu belajar? Nah sekarang gimana cara memperbaikinya? Kita tanyakan. Setelah itu mereka tahu mereka salah, mereka tahu sebenarnya setiap orang, setiap anak apabila melakukan kesalahan itu, anak itu sebenarnya tahu kesalahan mereka. Dan kita hanya sebagai guru menuntunnya, dia tahu apa yang harus dilakukan, menanyakan keyakinan. Itulah gunanya kita menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyusun keyakinan kelas, jadi kita bisa menanyakan pada anak, kamu sudah menjalankan keyakinan kelas atau belum? Karena mereka membuat sendiri, pasti mereka bisa jawab, belum Bu Guru, saya belum datang tepat waktu. Akan seperti itu. Itulah pentingnya kita membuat keyakinan kelas agar apa? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati itu anak tahu dan menjalankannya dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Bisa diputar atau tidak itu Pak Guru? Ini video. Contohnya ada, tapi karena mungkin tidak bisa dinyalakan ya tidak apa-apa. Saya ceritakan saja ya Bapak Ibu. Ini itu lupa tidak membawa buku pelajaran, tapi dia berani mengakui kesalahannya, dan bilang pada saya, Bu Guru, maaf saya tidak membawa buku pelajaran, buku matematika. Lalu saya tanyakan, ya kenapa? Karena saya lupa buku tidak menjadwal seperti itu. Saya tak stabilkan dulu kan. Ya nggak apa-apa, Bu Guru juga waktu sekolah sering lupa tidak bawa buku. Kamu malah hebat, berani berterus terang bahwa kamu tidak membawa buku. Stabilkan dulu, namanya stabilkan dulu. Kita tidak menyalahkan, tapi nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga dulu waktu sekolah pernah tidak membawa buku pelajaran. Setelah kita stabilkan identitas, kita tanya, lah kenapa kamu kok tidak membawa buku? Saya lupa menjadwal Bu Guru, saya tidurnya malam. Lah kenapa tidurnya malam? Saya juga tidak belajar. Seperti itu, dia bilang seperti itu, tidak belajar dan tidurnya malam, jadi lupa menjadwal. Nah tidak belajar itu, ya tidak membawa buku itu kamu salah atau tidak? Jawabannya tahu salah. Nah, karena tahu salah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Anak itu mikir, Bapak Ibu, dia tidak. Maka saya tanyakan keyakinan kamu apa, mana yang kamu langgar? Ini sudah dijalankan atau belum? Keyakinan itu Bu Guru, keyakinan tanggung jawab. Saya belum menjalankannya. Dia bisa karena kita sudah membuat keyakinan kelas, tanggung jawab untuk membawa buku pelajaran. Setelah menanyakan
itu kita mencari solusi perbaikan apa yang harus dilakukan agar tidak lupa membawa buku pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dengan tahapan segitiga restitusi, anak akan lebih terbuka. Kita lebih dekat dengan siswa, karena siswa tidak takut dengan kita, karena kita tidak menyalahkan, kita mencari solusi perbaikan dari kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan. Bagaimana ada yang kita belajar bersama Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menjawab, karena kita di sini belajar bersama agar budaya positif di sekolah kita bisa terwujud. Jadi kita tadi agar karakter baik bisa terwujud dengan menerapkan budaya positif. Berawal dari kelas kita dulu Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas. Masing-masing kelas membuat keyakinan kelas yang disepakati semua siswa di kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas, di depan kelas, di tembok. Kita menjalankannya berawal dari kelas dan mungkin nanti akan berlanjut di sekolahan. Karena apabila sudah ditanamkan dalam kelas, pasti anak akan melaksanakan juga di lingkungan, baik sekolah maupun di rumah. Awalnya yang kita lakukan, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan impian mereka, kelas impian mereka. Jadi mereka dengan sukarela, motivasi intrinsiknya juga akan tumbuh karena mereka membuatnya sendiri. Bapak Ibu disepakati bersama. Jadi nanti dengan kesadaran diri akan melaksanakan budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terlaksana, dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan mewujudkan karakter-karakter yang baik. Karakter-karakter yang baik itu akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, menjadikan anak-anak yang beradab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.